Ajian Setrum CIGARET. Ronggeng Sukma Ep. 5. Sandi Laksana. Alam Sukma tampak gelap dengan sedikit kabut putih menyelubunginya. Sesosok hitam bermata merah menatap tajam padaku, sedangkan sesosok putih jauh di seberang sana sembari mengangkat tombaknya seperti hendak menyerang sesosok hitam atau yang kita sebut Sukma Hitam. "Dari mana kamu tahu tentang Ronggeng Sukma?" Tanyaku mencoba berinteraksi Sukma Hitam dari sekian lama. "Hahaha." Bukannya menjawab pertanyaanku, Sukma Hitamku ini hanya tertawa terbahak-bahak seperti meledek. "1 tahun kita saling bertemu di alam ini, dan baru kali ini ku dengar suaramu, Laksana," lanjut katanya dengan menaruh tangan di atas kakinya bagikan orang yang tengah menantang dengan sombongnya. "Aku hanya ingin tahu, dari mana kamu tahu jika wanita tadi dikuasai sesosok Ronggeng Sukma?" Kataku mengulangi pertanyaan yang awal. Sukma Hitam mendekatkan wajahnya tepat berada di depan wajahku sehingga kami terlihat saling berhadap-hadapan dan juga bertemu mata. "Sesosok gaib dapat melihat sesosok gaib lagi, dan aku ini bagian dari sesosok gaib dalam dirimu," nada bicaranya yang ditekan. Aku terdiam sejenak seraya menatap mata Sukma Hitam, memikirkan apa yang ia katakan. Sudah lama aku baru menyadari jika sesosok lain yang berada di dalam diriku ini tidak lain hanya makhluk gaib yang termasuk dari bagian dariku. Artinya jika aku memiliki keberanian dan kemampuan untuk melawannya maka tidak menutup kemungkinan, bisa saja aku juga mengalahkannya. Namun pertanyaannya bagaimana cara melakukan itu semua sedangkan mereka tampak lebih kuat dan memiliki kemampuan kanuragan yang luar biasa. "Apa yang kamu pikirkan?" tanyanya. Brak, seketika ku daratkan tendangan padanya sehingga mundur beberapa langkah. Aku mencoba memberanikan diri untuk melawan makhluk tersebut yang dibilang Sukma Hitam. Senyum sinis terlihat di bibir Sukma Hitam dan setelah itu ia membuang ludahnya. "Tidak kusangka, kamu akan melawanku di alam ini," nada bicaranya sedikit ditekan. "Sekarang aku paham tentang alam ini," kataku. Memasang kuda-kuda dan mencoba jurus 1 Ajian Setrum Cigaret yang berisi gerakan harimau. BLARR. Luar biasa tiba-tiba dari tangan dan kaki muncul aliran tenaga dalam yang luar biasa sehingga tubuh terasa ringan menggerakkannya. Sekali lagi ku coba mendaratkan tendangan pasah Sukma Hitam yang sudah bersiap-siap menangkis. Namun sayang tangkisannya meleset sehingga mengenai pundaknya. Cih, ludah Sukma Hitam mulai bernafsu. CRING. Seketika ia melemparkan tombak ke arahku, namun untungnya masih bisa menghindari serangan tombak yang secepat kilat tersebut. Kembali memasang kuda-kuda dan secepat kilat tubuhku melesat dengan ringannya mengarahkan pukulan dan juga tendangan pada Sukma Hitam. Namun ia begitu kuat untukku saat ini, sehingga semua seranganku meleset. Brak, dia menghantamkan pukulannya tepat mengarah pada tubuhku sehingga membuatku tersungkur. WUUSSS. Secepat kilat Sukma Hitam terbang dan mendaratkan kukunya tepat berada di atas dadaku. "Tidak kusangka kita akan bertarung seperti ini. Sebelum kamu menambah kuat, aku akan mengambil alih tubuhmu secara paksa saat ini juga." Suaranya terdengar datar dan menyeramkan. SRAK. Brak. Entah benda apa yang mengani Sukma Hitam sehingga terpental jauh. Meski masih merasa bingung dengan serangan tadi, setidaknya saat ini aku bisa lolos dari jeratan Sukma Hitam yang tidak lain bagian dariku. "Pergilah dari tempat ini," suaranya menggelegar tepat dari arah belakangku. Karena penasaran ku tengokkan kepala ke belakang. Lamat-lamat kulihat sesosok pangeran tengah terantai sembari menundukkan kepala. "Pergilah," suruhnya kembali padaku. Namun aku masih terdiam di tempat tersebut. Bukannya tidak mau pergi namun tidak tahu caranya agar kembali ke alam nyata. CIITTTT. Secara tiba-tiba suaraku berdengung dan seketika itu juga suasana berubah menjadi hitam pekat menyelubungiku. Asteris. Suara musik DJ terdengar sater dari arah lapangan yang lumayan jauh dari masjid kampus.
Ia panitia bengkel seni kampus menyusun acara penutup dengan musik yang bisa dibilang asik dan bersemangat untuk berjoget. Namun beberapa panitia yang sudah kelelahan lebih memilih menjauhi tempat pementasan tersebut dan memilih baringan di teras masjid. Begitu pula denganku, rasanya agak sedikit malas untuk pulang ke rumah apalagi sudah larut malam. Selain itu juga tenaga rasanya lemas karena gangguan makhluk-makhluk gaib yang terus mengikutiku. Bukan hanya sekedar para sukma saja yang mengganggu, tapi makhluk-makhluk lain juga kerap muncul dan mengikutiku. Ajian setrum cigaret ini begitu membuatku sedikit stres karena sering datang gangguan-gangguan aneh. Misalnya saja seperti saat ini ada sesosok yang mengintip di balik pohon mangga. Begitu menyebalkan. Minum. Suara wanita yang tiba-tiba di sampingku dengan tangan yang mengulurkan botol air minuman bersoda. "Terima kasih," lanjut katanya. Aku langsung menengok ke samping dan ternyata sudah ada wanita yang duduk di sampingku. Agak sedikit terpelongo ku ambil air bersoda tersebut yang sudah ada sedotannya. "Terima kasih juga," kataku tersenyum kaku. "Aku minum ya," lanjut kataku. Wanita hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya pelan dan kembali menatap ke arah depan di antara pohon-pohon mangga. "Aku tahu, kamu sudah melihatnya," kata wanita terdengar ngelantur. "Maksudnya," kataku yang tidak mengerti. Wanita langsung mengarahkan pandangannya padaku. "Kamu lihat sesosok ronggeng di dalam tubuhku, bukan?" Nadanya terdengar datar dan serius. "Deg. Jantungku seketika tersentak mendengar apa yang dikatakan wanita. Bagaimana tidak, apa yang ia katakan ternyata akan mengarah ke hal gaib. Dan yang tidak kalah kagetnya lagi, matanya tampak tajam menatapku lebih menyeramkan. Menghindari ketegangan, langsung saja kuteguk minuman bersoda yang sedari tadi tidak terlepas di tangan. Bahkan cengkraman tangannya tampak kuat. Ia selalu menghantuiku dan membuatku selalu berada dalam rasa takut. Matanya tampak berbinar mengarah tepat ke pohon mangga. "Dia menyukaimu?" kataku asal saja. Wanita kembali melirik dengan tatapan tajamnya yang membuatku takut. "Mungkin," jawabnya singkat dan kembali menghadap ke depan. "Tapi yang jelas, ini kesalahanku," pengakuannya. "SRUUPPPUUTTT." Kusedot minuman bersoda yang tinggal sedikit sehingga bunyinya lumayan agak kencang juga, dan kuarahkan pandangan pada wanita. "Aku memiliki hubungan kontrak dengannya," pengakuannya mengagetkan. "Semua ini kulakukan hanya agar bisa menjadi penari terkenal seperti saat ini. Namun efeknya begitu mengerikan bagiku," lanjut kata wanita terlihat ketakutan. "Apa yang akan kamu berikan padanya hasil dari kesepakatan kontrak tersebut?" Sekali lagi lirikan wanita selalu membuat jantungku berdebar. Apalagi tatapan matanya yang terlihat memerah membuat jantungku berkali-kali berdebar. "Diriku," nadanya terdengar serak. Tiba-tiba angin malam datang menyentuh kulit dan sedikit menerbangkan rambut wanita yang tampak tergerai karena tidak diikat, dan kulihat wanita menyilangkan tangannya dan tampak menghelus lengannya. "Ronggeng meminta tubuhku untuk menari di panggung Kalen Parat." Ekspresi wajahnya terlihat muram jauh berbeda ketika ia tengah menari di atas panggung. "Aku takut," lanjut katanya dan terlihat seperti ingin menangis. "Kematian?" Ceplosku begitu saja. Wanita langsung menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan terdengar isak tanginya pelan. Mungkin ia benar-benar ketakutan sedangkan mulutku ini tidak bisa menjaga kata-kata dan main ceplos saja. Jujur saja di posisi seperti ini aku merasa bingung harus berbuat apa, karena belum pernah aku menenangkan wanita yang sedang menangis atau merayu dan menghiburnya. Rasanya kaku bagiku melakukan hal semacam itu. "Sandi," kata wanita yang langsung melirik ke arahku dan memegang tanganku. "Bantu aku terbebas dari Ronggeng Sukma," katanya meminta dengan ekspresi penuh harapan. Aku hanya bisa terdiam kaku menatapnya dengan jantung berdebar kencang. Kurung siku buka kurung siku tutup titik. Bersambung.